Halo semuanya, apa kabar? Saya Halo. Mary, istrinya Pak Gordon. Saya Gordon, suaminya Bu Mary. Oke, akhir-akhir ini Palangkaraya itu panas banget, Pak. Luar biasa. Istilahnya kalau ada temperatur nih, jarumnya tuh udah mentok gitu. Nih, Udah bahkan mentok. rusak. Sampai rusak. Di bundaran besar, Iya. itu kan yang ada Oh yang iya. derajat yang tinggi, yang sedang begitu Iya. tuh, itu sekarang nggak ada lagi. Saking udah mesinnya udah nggak tahu lagi Iya. nih, udah mau berapa derajat dan terutama Ya. betul saya cek kemarin di BMKG itu ternyata puncak kemarau itu di bulan Juli dan Agustus ini, terutama untuk Palangkaraya. Oke. Dan salah satu faktornya itu katanya memang selain suhu memang puncak musim kemarau. Jadi awan itu yang di atas kita itu awan kan biasa bisa melindungi pancaran matahari langsung. Oke. Nah, kumpulan awan itu berkurang. Oh. Jadi matahari langsung ke kepala kita. Oh, itu penyebabnya. Salah satunya. Oke, Yang oke, biasanya mungkin kalau tidak kemarau itu musim-musim yang lain tuh banyak awan yang melindungi kita. Jadi walaupun panas, tapi masih agak enak lah Pantasan, gitu. aku kalau di luar itu kayaknya pusing, bawaannya puyeng, emosian, Iya kan? gitu. Nah. Dan kalau kita melihat di parit-parit atau di sungai, Iya, itu nggak ada airnya, Bu Mary. kering. Kering. Rumah kita juga depan rumah kering. Lah, makanya, coba lihat. Saya nanti akan video ya, pemirsa, Iya. yang bukti otentiknya itu kering. Nah, Nah, terkadang ya kasihannya ikannya berenang di mana. dan kalau ini kan kalau Pak Gordon kan setiap hari keluar ya Iya. dari pagi, siang, sore. Jadi beliau lebih tahu bagaimana situasi di luar. Gimana Pak Gordon? Ya, ya. Ada perbedaan nggak ketika pagi berangkat, kemudian siang pulang ke rumah makan siang dan berangkat lagi dan sore pulang lagi? Ya, kalau pagi itu paling ya masih segar ya. Kita berangkat itu masih segar. Kalau sudah masuk ke jam 8 ke atas itu, waduh luar biasa. Jadi terkadang kalau kita mulai bekerja, ya memang di dalam ruangan ya, kena AC begitu ya. Dalam hitungan berapa jam begitu. Lalu kita istirahat di jam 12. Pas itu ya. Di situ luar biasa. Nih bukti otentiknya. Nah, kulit nih yang bisa berubah, bukan ular aja yang berubah kulit. Iya. Nah, saya juga bisa berubah kulit. Dan ini dulu putih nih pemirsa. Ada yang percaya? Komen di bawah. Ini dulu. Nah, jadi itu ya sangat terasa panasnya. Nah, kelihatan juga kalau pemirsa melihat di di pinggir jalan itu para UMKM yang khususnya menjual minuman kayak es minuman teh dingin. itu dicari banget. Laku langsung. Laris manis. Laris manis. Itu. Nah, sekarang kita khawatirnya ini kalau udah musim panas atau kemarau terjadi kebakaran nih. Itu salah satu masalah terbesar di Palangkaraya dan Kalimantan Tengah ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, beberapa tahun lalu mungkin sudah lama sih ya. Iya, betul. Terjadi kebakaran besar di Pulau Kalimantan yang menyebabkan asap non-stop di Pulau Kalimantan. Bahkan sampai ke luar negeri. Iya, ke negara lain. Nah, itu apakah ada update dari pemerintah tentang kita melihat di atas langit itu, di langit itu ada helikopter sudah operasional, sudah mulai memantau ya, memantau titik-titik hotspot lah begitu. Nah, ya mudah-mudahan tadi pagi sudah ada loh terasa bau asap, Bu Mary. Iya, kadang-kadang juga saya kalau bangun pagi itu berbeda ya, teman-teman. Kalau di Palangkaraya ini terkenal dengan udara yang segar, bersih sepanjang hari. Nah, kalau tiba-tiba ada asap tuh langsung berbeda baunya. Ya, kita berharap ya janganlah ya membakar sampah di lahan yang kering ya. Nanti takutnya kalau memang baik untuk membakar sampah yang ada kan, tapi jangan membakar sampah di ladang yang kering. Seperti ada rumput-rumput yang kering. Karena kalau ibarat ditiup angin sampai yang kita bakar itu
bisa menjadi pemicu kebakaran lahan lah, kebakaran hutan bahkan. Tanpa itu kan nggak unsur sengaja, tapi ya itu tadi terkadang itu yang pernah bisa terjadi, pemirsa. Jadi kita berharap ya harus hati-hati menjaga lahannya masing-masing, gitu Bu. Karena di Palangkaraya ini dan Kalimantan ini tanahnya itu tanah gambut. Betul. Jadi semuanya berakar sampai ke bawah. Betul. Ketika kita membakar sesuatu di atas tanah, sisanya itu akan meresap ke dalam tanah dan merambat. Jadi bara jadinya ya, bara api. Merambat bisa ke seluruh lahan. Ya. Bu Mary pernah membakar sampah nggak? Saya paling nggak suka Pak. Nggak suka ya. Saya paling nggak suka bakar sampah dan mencium asap bakar sampah. Jadi kalau bisa sih sampah dikumpulin, dibuang ke tempat pembuangan sampah. Itu aja, simpel aja, nggak perlu dibakar. Bahkan untuk daun-daun bekas pohon atau tanaman nggak pernah saya bakar. Oke, saya sudah bercerita. Sekarang Bu Mary kan sering olahraga sore-sore nih. Terasa tidak? Terasa banget. Bahkan saya yang keluar sore-sore aja itu merasakan apa yang tadi Pak Guru rasakan ya. Ada perubahan warna kulit. Coba, mana yang terasa nih? Yuk bisa, coba bedakan. Mana yang terasa? Saya ya, kayaknya. Oke. Padahal saya tuh keluar sudah sore sengaja untuk menghindari panasnya matahari kan. Biasanya itu saya keluar hanya pakai topi dan sunscreen jangan lupa ya. Terus lengan panjang gitu, lengan panjang, celana panjang. Itu mengantisipasi ya? Iya. Tapi selama beberapa minggu ini kok saya perhatikan muka saya tambah gelap cantik. ya. Oh, kira tambah cantik. Cantik tetap sih. Cantik ya. Tapi tambah gelap gitu. Kan saya mikir ini kan jamnya sama, mataharinya sama ya gitu. Tapi kok itu ternyata saya cek ya. Kalau kadang-kadang teman-teman sering juga ngecek di handphone itu ada suhu berapa hari ini. Nah, di Palangkaraya itu ada tambahan UV ekstrim, UV ekstrim. Itu artinya ekstrim. Sinar matahari itu kan ada namanya ultravioletnya ekstrim. Nah, itu yang membuat panas itu panas banget, semakin panas. Nah, dan itu yang sering menyebabkan kulit bertambah gelap. Dan sangat berbahaya sebenarnya ya, bisa menyebabkan kanker kulit. Nah, makanya dari sejak itu udah saya jadi keluar pakai masker. Pakai masker, pakai topi, lengkap tutup baju lengan panjang dan celana lengan panjang. Dan setelah itu ya agak berkurang sih. Jadi karena tadi yang sesuai dengan prediksi dikatakan BMKG bahwa sinar matahari itu tidak ada lagi yang memblokir awannya, dia langsung menghalangi gitu, nggak ada yang menghalangi. Kalau pemirsa merasa ada memang seperti yang kami rasakan, di komen ya, apa tanggapannya, komentarnya berkaitan, memang benar tidak cuaca saat ini sangat panas, di komen ya. Dan juga ada anjuran dari BMKG, mereka menganjurkan kalau bisa pada jam-jam matahari lagi panas-panasnya siang gitu, terutama hindari kegiatan di luar ruangan. Kalau mungkin kalau jangan lama-lama di luar ruangan, gitu. Jangan lupa juga minum Pak Gordon, minum yang banyak, jangan sampai dehidrasi, air putih. Tapi percaya nggak? Pemirsa Bu Mary, jangan kan sore, pagi, malam ini kalau saya nih pusing. Iya, betul. Panas ya. Iya. Panasnya itu sama gitu. Betul. Jadi istilahnya kalau misalnya panas siang itu gini, pas malam gini juga sama. Itu luar biasa. Aku sekarang udah terasa pusing. Mau masuk kamar hidup di AC, pemirsa. Percaya banget aku nih luar biasa nih rasanya pusing. Jadi biasanya kalau pusing itu katanya kemungkinan harus banyak minum. Terus juga hindari yang cuaca yang langsung kena panas ya. Dan kemudian dibilang juga apa ya? Bilang juga ya. Apanya? Kayaknya cuma itu deh. Ya, ada lagi saran dari Pak Gordon? Ya, kalau bisa ya
jaga kesehatan. Maksudnya jaga kesehatan itu tadi ya kalau memang tidak ada kegiatan di luar rumah ya jangan keluar, ya dikurangi karena yang sangat menyengat rasanya panas matahari itu cuaca saat ini. Dan kemudian ya jangan membakar sembarangan ya apapun itu, baik itu sampah dan bakar lahan atau membuka lahan jangan. Kemudian perhatikan aliran listrik atau kabel-kabel karena mudah terbakar supaya tidak terjadi kebakaran. Ya mudah-mudahan tidak ada yang terjadi kebakaran. Padahal baru-baru ini kebakaran di apa namanya pasar sana, pasar besar. Itu Mary. Karena Jadi, konslet. ya bisa jadi korslet atau bagaimana lah. Ya kita mengantisipasi itu. Ya kalau panas kemarau seperti ini berpengaruh kepada kabel listrik juga kan dari karet tuh. Nah, jadi perlu diperhatikan supaya untuk mengantisipasi begitu. Juga yang satu lagi yang sering berkaitan dengan cuaca panas kayak gini, cuaca kemarau, esmosi. Itu dia tadi saya bilang itu esmosi karena pusing, esmosi melihat orang mau gimana begitu ya. Mungkin teman-teman belum pernah ngerasain ya, tapi kalau cuaca panas seperti ini itu bawaannya pengen marah-marah gitu. Ya, betul. Itu kuncinya tuh minum es krim aja. Nah, oke. Nah, ini teka-teki nih Bu Mary ini. Oh ya, penutup ya. Penutup ya. Aku dulu. Oke. Karena berkaitan esmosi, saya buat teka-teki esmosi. Ya, oke. Buah lagi nih kayaknya nih. Tidak. Saya pukul, ya kan? Saya pukul tapi tidak marah. Oh. Saya pukul tapi tidak marah. Banyak sih bantal. Terus sak tinju. Bantal enggak? Enggak. Sak tinju juga tidak. Kasur. Tidak. Enggak tahu. Ya. Saya pukul pakai uang puk yang 1 kepok. Anda marah tidak? Enggak sih. Nah itu bagus. Ya. Bagus sekali. Sekarang saya ya. Ini karena Pak Gordon tergila-gila dengan Dracin. Dracin ya. Saya bertanya pasti tahu segala sesuatu tentang negara Cina mungkin ya. Menteri Kebersihannya Cina namanya apa? Namanya siapa? Menteri Kebersihan Cina. Kan sering nonton Dracin, terus sering nonton wisata Cina, negara-negara Cina, apa masa Cina. Ahong. Lah. Ya. 2 lagi. Ahong. Spentong. Bukan. Shanghai. Salah. Apa? Menteri Kebersihan Cina itu namanya Ke Mo Cheng. Oh, Ke Mo Cheng. Bulu ayam itu. Oh, Ke Mo Cheng. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Jangan lupa tombol notifikasinya. Salam-salam dulu. Oh, ya, salam-salam dulu. Gantian Pak Gordon. Ya, salam-salam ya untuk ya mudah-mudahan ini menambah follower kami ya, teman-teman yang sudah melihat tolong di like ya, subscribe, tombol notifikasi lonceng dan sebarkan ke seluruh dunia. Dan tungguin video-video kita selanjutnya yang tentunya lebih bagus ya. Ini temanya masih seputar Palangkaraya dan sekitarnya, dan kalau ada yang mau kasih topik apa yang pengen tanyain mungkin tentang Palangkaraya, ada yang kepo tentang Palangkaraya apa aja, boleh loh ditaruh di komen. Bisa juga kita sapa yang di Sibolga, di Medan, ya, terus Sulawesi, Manado ya. Sulawesi. Nggak tahu siapa di Manado tapi ya, halo aja. Ya, halo. Palangkaraya, Banjarmasin, Jakarta, Tangerang, Bali, Lombok, ya, Papua, Singapura. Ya. Tolong kalau kenal dengan kami ya di-follow ya. Kalau tidak kenal juga di-follow saja. Betul, betul. Salam kenal dari kami. Salam kenal dari kami. Mudah-mudahan kita nanti bertemu di mana begitu ya.
Nanti kita foto-foto bersama. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, bye-bye. Bye.